Halo, salam sahabat kopi Indonesia. Ya, berjumpa lagi dengan channel Jario Story Official. Yang mana channel Jario Story Official adalah channel yang membahas tentang dunia perkopian, dunia bisnis online, dan dunia perkebunan dan pertanian yang ada di Indonesia dan dunia. Nah, sebelum kita keliling-keliling di kebun kopi Gayo Arabica ini, ada baiknya teman-teman silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol like teman-teman ya. Nah, ini adalah part ketiga ya, masih edisi rutin pengecekan ya, yang masih lanjutan dari video sebelumnya teman-teman ya. Ya, sambil kita keliling-keliling teman-teman, jadi kita sambil belajar dan sambil sharing teman-teman ya. Jadi kita mengenal berbagai macam proses pengolahan kopi pasca panen teman-teman. Jadi proses kopi ya diolah setelah panen bisa mempengaruhi, bahkan bisa memberikan efek dramatis kepada hasil akhir kopi yang diseduh teman-teman ya, dari kebun ini teman-teman termasuk ya. Jadi proses pengolahan termasuk faktor penting yang nggak boleh dilewatkan dalam industri kopi teman-teman ya. Jadi ini kita bahasnya agak melenceng dari perkebunan ya. Ini kita adalah pembahas ya kopi pasca panen ya, artinya kopi setelah dipetik dari kebun ini nanti kita prosesnya seperti apa lagi teman-teman ya. Kita sambil cerita, sambil keliling, sambil melihat video ini, kita sedikit cerita tentang proses pengolahan kopi pasca panen. Jadi yang pertama itu ada natural proses ya. Jadi proses natural juga dikenal dengan dry process juga teman-teman. Proses ini termasuk teknik yang paling tua ya, paling lama teman-teman ya, yang ada dalam sejarah proses pengolahan kopi ya. Jadi setelah dipanen, ceri kopi yang berwarna merah yang baru dipetik teman-teman ya, yang baru dipetik ya, jadi akan ditebarkan langsung di atas permukaan alas ya, atau langsung dijemur teman-teman ya, di bawah sinar matahari ya, bersama kulit luarnya langsung teman-teman. Jadi tergantung ya, ada juga sebagian orang itu ataupun produsen kopi menjemurnya di teras bata atau di meja-meja pengering khusus yang memiliki airflow, pengalir udara di bagian bawah. Ada juga langsung di tenda yang langsung di halaman langsung teman-teman ya. Jadi biji kopi ini juga harus bolak-balik teman-teman biar mengeringnya secara merata dan untuk menghindari jamur atau pembusukan. Nah, pada proses natural ya, buah kopi yang dikeringkan masih dalam berbentuk ceri teman-teman ya, lengkap dengan semua lapisan-lapisannya. Jadi prosesnya yang natural dan alami ini akan membuat ceri terfermentasi secara natural pula, karena kulit luar ceri akan terkelupas dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, kalau dari profil rasa, umumnya proses natural ini dianggap mampu ya memberi notes ala buah-buahan pada kopi teman-teman ya, dengan hints umum seperti blueberry, strawberry, atau buah-buahan tropis. Kopi pun cenderung memiliki keasaman, acidity rendah, rasa-rasa yang eksotis, dan body yang lebih banyak teman-teman ya. Kemudian ada wash proses ya teman-teman ya, wash proses atau yang sering disebut dengan nama sebutan wet process ya. Umumnya proses ini bertujuan ya untuk menghilangkan semua kulit-kulit daging yang melekat pada biji kopi sebelum dikeringkan. Setelah dipanen, ceri kopi yang biasanya diseleksi terlebih dahulu dengan merendamnya ke dalam air. Ceri yang mengapung itu akan dibuang, itu biasa disebut dengan nama pesel kalau di sini ya. Sementara yang tenggelam itu yang akan kita proses teman-teman. Dan kemudian kulit luar dan kulit daging ceri kopi dibuang teman-teman ya, dengan menggunakan mesin khusus yang disebut, biasanya orang menyebut dengan nama depulper, pengupas atau huller ya. Biji kopi yang sudah terlepas dari kulitnya kemudian dibersihkan lagi dengan memasukkannya ke dalam bejana khusus berisi air agar sisa-sisa kulit yang masih melekat bisa luruh sepenuhnya akibat proses fermentasi. Nah, durasi atau lamanya kopi di fermentasi ini berbeda-beda pada setiap produsen, namun umumnya berkisar antara 24 jam ya, tergantung temperatur, ketebalan layar getah pada ceri kopi, dan konsentrat enzimnya. Jika suhu di sekitarnya semakin hangat, maka prosesnya akan semakin cepat pula. Nah, kalau dari segi profil rasa, umumnya kopi hasil wash proses umumnya memiliki karakter yang lebih bersih, light, sedikit berasa buah, body cenderung ringan dan lembut dengan tingkat keasaman acidity lebih banyak.
Nah, kalau di dunia ada juga yang namanya proses hybrid proses ya. Jadi kalau ini proses paling sering dipakai di Brazil teman-teman ya. Kemudian ada proses honey. Jadi proses ini agak mirip dengan pulp natural dan umumnya digunakan di banyak negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica dan El Salvador. Belakangan proses ini juga semakin populer di Indonesia. Pada honey proses, ceri kopi akan dikupas dengan mesin mekanis. Tapi metode ini menggunakan lebih sedikit air jika dibandingkan pulp natural proses. Mesin depulper akan dikendalikan dan menentukan beberapa banyak daging yang mau tetap ditinggalkan, atau sering disebut dengan nama mucilek ataupun lendir ya. Jadi dalam dia lengket teman-teman, dan ada karakter rasa manis dia teman-teman. Jadi bukan karena mengandung madu ya teman-teman ya. Kemudian ada proses semi wash ya. Jadi proses ini sangat umum ditemui di Indonesia dan sering kita kenal dengan nama istilah giling basah. Proses semi wash melibatkan 2 kali proses pengeringan. Setelah dipetik, kulit terluar ceri kopi dikupas dengan menggunakan depulper dan dikeringkan sebentar. Jika umumnya kelembapan kopi disisakan hingga 11-12% ketika proses pengeringan, maka pada proses semi wash kelembapan kopi disisakan hingga 30 sampai dengan 35% ya teman-teman ya, sebelum dikupas lagi sehingga bentuknya benar-benar biji atau green bean. Nah, green bean inilah yang kemudian dikeringkan lagi sampai benar-benar cukup kering untuk disimpan. Nah, dari profil rasa umumnya kopi-kopi dengan proses semi wash cenderung memiliki tingkat sweetness yang intens, body lebih penuh dengan tingkat keasaman lebih rendah. Nah, jika dibandingkan dengan kopi wash proses, konon kopi dengan proses ini juga memiliki rasa-rasa yang lebih beragam teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu beberapa jenis proses ya pada kopi pasca panen ya. Ada lagi sih turunan proses-proses lainnya seperti wine ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi kalau yang dari kebun kita ini kita prosesnya nanti cuma kita prosesnya wash ya, full wash teman-teman ya. Jadi ini nanti kita rendam dengan air 24 jam sampai ya 24 jam. Ceri kopi yang berwarna merahnya itu kita giling ya, biji kopi yang masih dilapisi kulit tanduk kita rendam di air selama 24 jam, dan metodenya 6 jam sekali kita ganti air yang baru ya, dan setelah 24 jam nanti baru kita cuci bersih sampai tidak ada mucilek kopi yang menempel, kebalikan dari proses honey teman-teman ya. Dan kemudian baru setelah itu dilakukan penjemuran sampai kira-kira kadar airnya di angka 12 ya. Setelah itu dilakukan pulping ataupun pengupasan kulit tanduknya. Nah, biji hijaunya yang dinamakan green bean itulah yang kita pakai untuk kebutuhan roastery kita teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa teman-teman subscribe dulu dan jangan lupa di like ya. Saya pamit ya, sampai jumpa lagi.